kembali lagi di channel Festinel Studio Febri House segmen Ingin Tahu. Ada updatean terbaru loh. Dan sebelum lanjut videonya, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Ingin tahu? Part 2. Memiliki tubuh yang besar dan buas selalu menjadi stereotip yang selalu digambarkan sebagai dinosaurus. Semua gambaran tersebut memang tidak sepenuhnya salah, karena faktanya beberapa jenis hewan purba tersebut tergolong buas dan memiliki ukuran tubuh seperti makhluk raksasa. Namun sebenarnya masih banyak sekali hal-hal yang belum sempat diketahui oleh banyak orang mengenai dinosaurus. Reptil purba ini menjadi salah satu makhluk paling unik yang pernah hidup di bumi setelah menguasai bumi selama hampir 150 juta tahun. Ahli paleontologi telah menemukan sejumlah fakta aneh tentang dinosaurus yang belum banyak diketahui orang. Tidak semua dinosaurus bodoh. Faktanya memang ada dinosaurus yang dapat dibilang bodoh. Contohnya adalah Stegosaurus yang berbadan besar. Siapa sangka ukuran otaknya hanya sebesar 2 biji kacang kenari yang beratnya hanya berkisar 5 ons. Si pemakan daging T-Rex bukan hanya berbadan besar dan bergigi tajam, tetapi juga berotak cerdas. Semua jenis dinosaurus tidak punah dalam waktu bersamaan. Alkisah mengatakan kalau dinosaurus punah karena terjadinya hujan meteor 65 juta tahun yang silam. Kisah tersebut memang benar adanya, bahwa dinosaurus mati karena terjadinya hujan meteor. Namun fakta anehnya, bencana tersebut tidak membuat seluruh dinosaurus punah dalam saat yang bersamaan. Masih diperlukan ribuan tahun lagi untuk membuat hewan purba ini benar-benar punah seluruhnya setelah terjadinya perubahan iklim di bumi dan berkurangnya bahan makanan. Ada mamalia yang suka memangsa dinosaurus. Selama ini banyak yang beranggapan bahwa banyak mamalia yang takut atas keberadaan dinosaurus. Faktanya aneh. Ternyata ada mamalia memangsa dinosaurus juga, misalnya Repenomamus. Mamalia yang fisiknya mirip seperti rakun. Mereka suka memangsa bayi dinosaurus. Dapat hidup di iklim panas maupun dingin. Entah dari mana cerita asalnya. Banyak orang yang menganggap dinosaurus hanya dapat hidup di tempat memiliki iklim panas saja. Fakta aneh sekaligus uniknya, ternyata dinosaurus juga dapat hidup di daerah beriklim dingin dan bersalju. Keluarga dinosaurus masih eksis di bumi. Ternyata banyak fakta yang membuktikan bahwa burung merupakan hasil evolusi dari dinosaurus. Keluarga unggas yang masih hidup di bumi seperti burung unta dan burung elang sebenarnya masih termasuk keturunan Archosaurus. Burung purba yang masih satu spesies dengan dinosaurus tersebut berhasil menyelamatkan dirinya ketika terjadi serangan asteroid di bumi. Dinosaurus memiliki telur yang berwarna-warni. Dinosaurus jenis Deinonychus dan Velociraptor memiliki warna dan telur yang biru kehijauan. Sementara jenis karnivora Troodontidae dan Heyuania kulit telurnya berwarna kombinasi. Ada yang krem, keputihan, dan juga biru kehijauan. Selain memiliki telur yang beraneka warna, ternyata ada juga dinosaurus yang memiliki telur yang berpola. Jangan sampai tertukar, ini perbedaan asteroid, komet, meteoroid, meteor, dan meteorit. Mungkin pernah mendengar tentang benda langit seperti komet, asteroid, meteoroid, meteor, dan meteoroid. Apa saja perbedaan dari 5 jenis benda langit ini? Asteroid, benda langit ini ukurannya kecil yang mengelilingi matahari. Asteroid mengandung sedikit logam seperti nikel dan besi yang terbentuk dari batu angkasa luar. Benda langit ini berkumpul pada lintasan yang bernama sabuk asteroid, main asteroid belt. Lintasan tersebut merupakan jalur yang dilalui oleh Mars dan Jupiter. Komet. Komet merupakan benda langit yang tersusun dari material gas dan air yang telah mengeras menjadi es. Lintasan yang digunakan komet untuk mengelilingi matahari bentuknya lonjong. Uap itu membentuk ekor komet yang panjangnya mencapai ratusan kilometer. Nah, komet dengan ekor panjang inilah yang sering kita lihat dari bumi.
Meteoroid. Terkadang satu asteroid dapat menabrak asteroid lainnya. Tabrakan ini dapat menyebabkan sebagian kecil asteroid terpotong. Potongan-potongan itu disebut meteoroid. Meteoroid juga berasal dari komet. Meteor. Bagaimana meteor ini terbentuk? Semuanya berasal dari meteoroid yang jatuh. Ketika meteoroid ini jatuh, dia akan mengalami gesekan dengan lapisan atmosfer, lalu terbakar habis sebelum sampai ke bumi. Proses jatuh dan terbakarnya meteoroid ini yang terkadang kita lihat jelas dari bumi, yang kita namakan dengan meteor. Dia dikenal juga istilah bintang jatuh. Meteorit. Karena ukuran meteor yang cukup besar, jadi saat dia jatuh ke bumi permukaannya tidak terbakar habis di atmosfer. Sehingga meteor yang tidak terbakar seutuhnya bisa jatuh sampai ke bumi dengan tenaga yang besar. Meteor yang selama sampai ke bumi inilah yang disebut dengan meteorit. Kenapa di gunung suhunya dingin? Padahal kan lebih dekat ke matahari. Jika kamu pernah bertanya-tanya soal hal ini, kamu tidak seorang diri. Pertanyaan serupa seperti ini pasti juga pernah muncul di kepala sebagian orang. Penyebabnya sebenarnya adalah mengapa semakin tinggi tempat semakin dingin. Suhunya adalah adanya atmosfer. Padahal kan gunung lebih dekat dengan matahari dan pantai lebih jauh dari matahari. Bukankah semakin dekat dengan matahari, suhu suatu tempat akan semakin tinggi alias panas? Jika kamu pernah bertanya-tanya soal hal ini, kamu tidak seorang diri. Pertanyaan serupa ini pasti juga pernah muncul di kepala sebagian orang. Penyebab sebenarnya adalah mengapa semakin tinggi tempat semakin dingin. Suhunya adalah adanya atmosfer. Di bumi ini semakin tinggi suatu tempat, maka tekanan udaranya semakin turun. Tekanan berhubungan dengan jumlah molekul per volume, dan semakin ke atas tekanan atmosfer turun secara eksponensial. Jadi, selagi paket udara yang berisi molekul-molekul udara terangkat ke atmosfer, tekanannya semakin turun dan paket udara akan mengembang. Saat udara mengembang, udara melakukan usaha, maka ada energi yang dilepaskan. Maka suhu turun karena suhu adalah energi rata partikel. Oleh itu, ketika energi udara menurun, suhu juga menurun. Itulah mengapa pada tempat tinggi suhu semakin menurun. Gunung dingin. Di ruang angkasa di luar atmosfer bumi, jika kamu menghadap matahari, kamu dapat langsung terpanggang. Dan jika kamu tidak terkena sinar matahari, kamu dapat mati kedinginan. Planet pengorbit lubang hitam. Apa kabar 1 jam di sana? Kalau kamu pernah menonton film Interstellar 2014, ada adegan di mana 2 astronaut dalam film itu mendarat di sebuah planet berair bernama Miller. Planet yang mengitari lubang hitam supermasif yang dijuluki sebagai Gargantua. Nah, Miller adalah gambaran dari planet ini. Sebagian dari kita masih banyak yang salah mengartikan lubang hitam sebagai lubang dalam artian yang sebenarnya. Padahal ia sama sekali bukan lubang, bahkan justru bisa diorbiti oleh objek yang disebut planet. Apa itu planet? Seringkali kita menganggap bahwa lubang hitam merupakan penyedot debu kosmis yang rakus, yang menghisap segala sesuatu di sekitarnya. Namun sebenarnya tidak demikian. Lingkungan di sekitar lubang hitam supermasif aktif sangatlah kompleks. Dan tahun lalu, sekelompok astronom menunjukkan bahwa ada zona aman di sekitar setiap lubang hitam supermasif di mana ribuan planet bisa mengorbitnya. Dari temuan itu, kelompok astronom yang dipimpin oleh Keiichi Wada dari Universitas Kagoshima di Jepang ini memberikan istilah baru bagi planet-planet yang mengitari lubang hitam, yaitu planet, atau yang merupakan singkatan dari black hole planet. Kalau kamu pernah menonton film Interstellar, ada adegan di mana 2 astronaut dalam film itu mendarat di sebuah planet berair bernama Miller. Planet yang mengitari lubang hitam supermasif yang dijuluki sebagai Gargantua. Nah, Miller adalah gambaran dari planet ini. Sayangnya kita belum dapat benar-benar mendeteksi keberadaan planet ini, yang artinya
planet masih murni sebatas hipotesis untuk saat ini. Meski begitu, mereka secara resmi masuk ke objek-objek unik di alam semesta bersama bulan-bulan, sebuah subsatelit alami yang mengitari satelit alami dan planet satelit milik planet asing yang tertendang keluar dari orbitnya sehingga malah mengitari bintang induknya. Konon 1 jam di sana, 7 tahun di bumi. Apakah benar? 7 fakta menarik galaksi Bima Sakti. Apakah kalian di Bima Sakti juga? Siapa yang tidak pernah mendengar kata galaksi? Pastinya sahabat bicara pernah mendengarnya, bukan? Kata galaksi berasal dari bahasa Yunani galaxias. Kata ini memiliki pengertian seperti susu yang merujuk pada arti galaksi Bima Sakti dalam bahasa Inggris, yaitu Milky Way. Pertama, terbentuk dari kombinasi galaksi lain. Ternyata, pada awalnya galaksi Bima Sakti tidak terbentuk seperti yang kita lihat saat ini. Galaksi ini berubah bentuk karena melahap galaksi lain yang berada di sekitarnya. Uniknya lagi, galaksi ini terus melakukannya hingga saat ini. Pada akhirnya, galaksi ini bentuknya berubah menjadi spiral batang yang elok dan indah seperti saat ini. 2. Nama Milky Way dan Bima Sakti. Ternyata, galaksi ini mempunyai 2 nama yang berbeda asal-muasalnya. Perbedaan ini didasarkan dari 2 kepercayaan dari negara yang berbeda benua. Negara Yunani dari benua Eropa yang memberi nama galaksi ini dengan bahasa Inggris. Ada juga negara Indonesia yang menamai galaksi ini dengan bahasa Indonesia, Bima Sakti. Ketiga, jumlah bintang yang ada di Bima Sakti. Bisa dibilang pernyataan ini saat ini menjadi pernyataan yang tak berujung dan sulit untuk mendapatkan jawabannya secara pasti. Mereka memetakan gambaran lokasi 1 miliar bintang di galaksi. Dan para ahli berkeyakinan lokasi tersebut mewakili sekitar 1% dari jumlah bintang yang ada. Mereka juga menaksir jumlah bintang yang ada di Bima Sakti sekitar 100 miliar. 4. Ternyata banyak memuat minyak beracun. Mungkin saat pertama kali kita mendengarnya memang terasa sedikit aneh. Namun, fakta yang sebenarnya memang demikian. Galaksi kita memang banyak membuat minyak beracun, molekul organik berminyak yang sering kita kenal sebagai senyawa karbon alifatik. Senyawa ini berasal dari beberapa jenis bintang yang kemudian menembus keluar ke ruang antar bintang. Kelima, Milky Way berbentuk menyerupai spiral. Bima Sakti adalah galaksi spiral yang mempunyai palang dengan bagian tengah yang menyembul serta dikelilingi oleh 4 perisai yang membelitnya. Fakta menariknya, sekitar 2/3 dari semua galaksi di jagat raya kita ini ternyata berbentuk spiral. 6. Tata surya memiliki kembaran di galaksi ini. Ternyata salah satu sistem planet tersebut ada yang memiliki banyak kemiripan dengan sistem tata surya kita bernama Kepler 90. Kemiripan lain dari sistem ini juga bisa dilihat dari sebuah bintang tipe G Kepler 90 yang ternyata sepadan dengan matahari kita, mempunyai planet berbatu, dan terdapat planet-planet besar yang ukurannya hampir setara dengan Saturnus dan Jupiter. 7. Terdapat lubang hitam di bagian intinya. Pada umumnya, memang kebanyakan galaksi mempunyai lubang hitam supermasif yang terdapat di bagian pusatnya. Hal ini juga berlaku bagi galaksi Bima Sakti. Tepat di pusat galaksi kita terdapat lubang hitam supermasif yang mempunyai massa 4 juta kali dari massa matahari. Lubang yang disebut sebagai Sagittarius A atau bintang A. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya.